Halo semuanya, halo sahabat YouTube, bertemu kembali bersama Bang Aris di channel On Road Indonesia. Kita berada di Jalan Caman Raya. Di sebelah kiri ini adalah akses menuju ke dalam stasiun LRT Jabodebek ya, yang ada di sekitar sini, yaitu Cikunir 1. Sedangkan Cikunir 2-nya berada di setelah stasiun ini, dan itu berseberangan dengan sebuah gedung ya, atau apartemen atau hunian vertikal. Kemudian juga di sekitar Cikunir 2 sedang dibangun apartemen juga sama, dan itu aksesnya nanti akan dilebarkan dari arah Kalimalang atau Kiai Haji Nur Ali. Oke. Namun kita akan melihat sesuatu yang lain nanti di depan, yaitu ada ketentuan baru atau kesepakatan baru dari warga dan KCIC, kemudian ditengahi oleh Kementerian PUPR ya, di mediasi, di mana ini yang di depan kita layang kereta cepat Jakarta-Bandung yang saat ini girdernya masih bertahan pemasangannya di sekitar jembatan Antilop ya. Ya, jembatan Antilop sendiri merupakan salah satu dari jembatan utama yang menghubungkan Jati Cempaka ya, Kelurahan Jati Cempaka yang ada di Pondok Gede, berada di utara dan selatan lebih tepatnya gitu ya, atau bagian utaranya ada di sebelah kanan kita, kemudian di selatannya ada di bagian sebelah kiri ya. Nah, jembatan tersebut akan dibongkar ya, karena tadinya akan dibongkar karena adanya proses pemasangan beton girder yang ini ya. Ini beton-beton yang disambungkan antar pilar ya, kemudian nanti membentuk sebuah jembatan ini. Jadi kan jembatan ya, kemudian bisa ditaruh bantalan rel atau slab track ya, kemudian nanti habis itu baru ditaruh yang namanya rel atau laying track prosesnya, sehingga menjadi jembatan yang bisa dilewati oleh kereta cepat. Di bagian sini ya, tadi ada masih ada tuh ya di bagian kanan ya, nampaknya pilar-pilarnya di bagian bawah masih belum dirapikan, terutama untuk menutupi pondasi ya, dengan sesuatu yang bisa lebih rata tentunya, kemudian dibuat taman seperti yang ini nih. Kita bayar tol terlebih dahulu. Ya, di sebelah kanan ini lintasan layang kereta cepat Kota Bandung yang ada di sekitar Jati Bening sehabis pintu tol. Nah, berdasarkan informasi dari teman-teman kita yang ada di sana, Kang Nur Santuy ya, kemudian juga Bang Jack Samuel, di mana terdapat kesepakatan yang sudah akan dijalankan ya, di mana hari ini itu ada pembongkaran dari tiang-tiang pagar jembatan Antilop ya. Kenapa dibongkar tiang-tiang pagarnya seperti ini? Kan ada pagarnya ya, itu dibongkar karena si betonnya ini ya itu akan diperpasang sehingga harus bebas dari pagar penutup ya. Karena kalau masih ada pagarnya, kurang lebih tinggi pagar tersebut bisa di atas 2 meter atau mungkin mencapai 3 meter. Tentunya si beton-beton ini tidak bisa dipasang ya, beton ini tidak bisa dipasang. Jadinya harus kosong sehingga si betonnya dapat disusun oleh si girder launcher dan membentuk sebuah jembatan ya. Nah, dengan dipasangnya girder seperti ini ya di sekitar situ nanti ya, itu tentunya akan membuat jalan di atas jembatan menjadi mengecil ya. Ada apa ya, semacam papasan gitu ya, dipapas. Kurang lebih tingginya 1,7 meter ya tadi informasinya Bang Jack. Kita lihat di depan ini sekalian. Jadi kendaraan-kendaraan yang lebih tinggi dari itu tidak diperbolehkan lewat ya. Tentunya akan mengenai atapnya, mengenai dari bawahnya girder ini nih ya. Nah, ini launchernya. Sedangkan yang ini nih jembatannya akan nyebrang ke sini, ini belum selesai ya. Oke, iya benar, yang ini sudah sudah dibongkar ya bagian atapnya. Kita lihat langsung. Ya, para pekerja jembatan ini, yang ini masih, sedangkan yang di situ sudah dibongkar. Ini ya, dibongkar ya. Lalu nampaknya mesin girdernya, ini ada para pekerja di sini nih. Kita lihat nanti ada, oh oke, ada crane-nya juga untuk ngangkat. Nah, ini para pekerjanya sudah yang diangkat apa itu?
sudah mulai beraktivitas di sekitar ini, dan ada crane besar, super crane nampaknya, untuk mengangkat barang-barang yang diperlukan atau material untuk keperluan pemasangan girder ya oleh si launcher yang tadi masih berada di pinggir. Ini jalurnya turun ya di sini. Tadi kenapa si itunya kena, karena jembatannya kena atasnya, itu karena si girder launchernya harus dipasang menurun sini masuk ke dalam terowongan yang ini nih. Ini masih ada crane ya. Dan di sini proses pengatapannya masih berlangsung. Itu ya. Biasanya kemarin sih ada kendaraan pumping truck ya. Jadi kendaraan truk yang berisi material cor-coran yang dipergunakan untuk ngecor yang ini nih, yang bagian atasnya tadi. Nah, di bagian sini sudah masuk ke dalam si kereta cepatnya, ke dalam tunnel sini dan menyeberang ke arah Halim. Oke, nah sampai sini kita sudah tidak lihat karena memang secara jalur itu menyeberang ke arah Halim di bagian kanan. Ya, nanti masuk ke kanan berbarengan dengan si LRT Jabodebek yang ada di sini. Yang itu, ya. Oke, kita akan lihat di sekitar jembatan. Hari ini adalah hari Minggu, tanggal berapa ya sekarang? Tanggal 12 ya. 12 Juni tahun 2022. Kita keluar di tol Pondok Gede Pondok Gede Barat. Ya, ini adalah jalan akses warga kalau misalnya harus berbelok ke arah Jatiwaringin ya, pada saat jembatan tuh harus dibongkar tadinya. Ya, kemudian belum ada jembatan yang menghubungkan misal seperti Kodam dan Jatiwaringin, kemudian tidak ada jembatan Kapin misalnya, tapi masih ada jembatan Kapin yang cukup lebar. Hanya saja di Kapin beberapa video kita sebelumnya, jembatan itu masih ada rusak ya dan berlobang-lobang. Mudah-mudahan segera diperbaiki oleh pihak yang terkait dengan pengelolaan dan pemeliharaan jembatan. Ini klub RR King, mas-masnya. Jalan ini merupakan jalan alternatif, jalan utama yang ke arah Pondok Gede atau Jatiwaringin ya. Jadi kalau misalnya si warga harus mutar dari jembatan Antilop tadi, tentunya akan lewat sini. Dan biasanya di sini macet pagi karena di sekitar ketemu dengan jalan raya Jatiwaringin yang di belakang kita tadi itu biasanya cukup padat dan harus antri. Nah, itu yang ingin dihindari oleh warga pada waktu itu kalau misalnya tidak ada pilihan jembatan sama sekali ya. Ya, jalan ini yang tadi ya, kalau kita lurus ini akan ketemu dengan pintu dari kawasan terowongan kereta cepat Jakarta Bandung yang ada di depan kita ini. Ya, dan itu ditutup karena memang untuk keperluan konstruksi dan tidak dibolehkan diakses oleh umum ya, karena tentunya faktor keamanan, faktor keselamatan kerja, dan faktor keberlangsungan dari konstruksi yang dilakukan. Di bagian kiri sini ya, ini tadinya semacam taman ya, tidak ada perumahan, ada di sebelah kanan. Nah, ini kita sudah di Jalan Basyaraya, di sebelah kanan ke arah Wadas ya, kalau tidak salah. Ini ada kelurahan Pak Lurahnya Jati Cempaka. Lalu ini jalannya naik ke atas ya, agak nanjak karena di sini dibuat, ini jembatannya kayaknya memang dibuat khusus untuk menyeberang ke arah ini, yang jembatan ke arah Kodam ya, yang ini nih ke arah Kodam yang sudah di sambung kembali ya. Nah, yang ini ke arah Jalan Antilop. Ini ciri khas jalan di Kota Bekasi. Ini adalah pertigaan di jalan ini Kemang Raya masuk Jati Cempaka ya. Dan itu ada swalayan lestari. Nah, disinilah akses warga untuk menuju ke arah jembatan Antilop, dan cukup ramai dan cukup padat ya, terutama di hari-hari kerja, juga di hari Minggu pun sama ya. Itu yang menjadi alasan mobilitas warga sebaiknya tidak terganggu ya. Dan akhirnya dapat kesepakatan ya, dan dijamin bahwasanya jalan tetap dilewati, hanya saja dibatasi ininya aksesnya. Itu si girder launchernya ada di sini, yang ini ya. Yang itu
Nampaknya para pekerja sudah bersiap. Kemudian di sini ada bapaknya yang mengatur lalu lintas ya, karena ini fungsi dari truk ini, yang keren dari truk adalah mengangkat dari jembatan yang dibongkar. Jadi jembatan-jembatan ini dibongkar untuk bukan jembatan, pagar dari jembatan dibongkar untuk keperluan pemasangan girder ya. Ya, memang ternyata di jalan sini nih, jalan Antilop Raya ini aktivitas warga cukup banyak ya. Kita balik dulu ke atas. Di bagian kiri sini ya, jembatannya sudah dibeton ya, seperti itu tuh. Sudah dibeton, kemudian nampaknya si pilar-pilarnya juga sudah siap, kiri dan kanan. Terus ada bentangannya belum terlihat ya, di bagian mana ya Kang Nur. Ya, ini kita antri karena si pagar dari jembatannya kurang lebih tinggi. Si pagar ini mencapai berapa ini? 1, 2, mungkin hampir 4 meter ya. Mungkin ya hampir 4 meter, karena para pekerja itu sendiri aja tingginya taruhlah 1,7 atau 1,75 ya. Kali 2 itu udah 3,5 meter. Nah, itu jembatannya diangkat, pagarnya diangkat ya, kemudian ditaruh di bawah oleh si truknya yang itu ya. Yang itu tuh. Jadi pada saat si krennya lagi mengangkat ya, lagi beraktivitas, kendaraan diberhentikan terlebih dahulu ya, karena ini memang benar tidak bisa ditutup jalannya. Aktivitas masyarakat cukup ramai ya, dari arah sana pun tetap sama. Spanduk kita sudah tidak lihat ya, spanduk warga menolak. Nampaknya karena sudah sepakat, jadi spanduknya dibuka juga. Nanti akan kita lihat setelah dipasang girdernya akan seperti apa, seberapa tinggi ya, kemudian juga apakah sampai ke pagar yang di bawah sini juga dibongkar yang ini nih, atau cukup yang atasnya saja, kita belum tahu. Karena kalau lihat dari dudukannya si girdernya itu lumayan rendah juga ya. Kalau 1,7 meter yang lewat mungkin setinggi si bapak ini nih. Ya, gantian ya. Anak-anak juga ikut menyaksikan.